Halo guys, selamat datang di alur cerita Jalan Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Free Guy yang dirilis pada tahun 2021 lalu, di mana Guy adalah seorang karakter NPC yang berevolusi menjadi hidup. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, dan masih banyak bintang lainnya. Gak usah banyak ceramah, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di pusat kota, tepatnya di Free City, kita diperlihatkan seseorang yang berkacamata terbang menuju jalanan di mana dia sedang dikejar-kejar sang polisi. Di kota ini, orang yang berkacamata bebas melakukan apa saja, mau itu curi uang, merampok bank, ngebegal, saling tembak, dan semuanya mereka yang dilakukan. Ya, seperti halnya main di game GTA 5. Di sebuah hotel, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Guy. Nah, si Guy ini adalah seorang NPC atau bot. Setiap hari, Guy melakukan aktivitasnya seperti biasa, menyapa ikan, berpakaian rapi, dan sarapan nasi uduk Mbak Putri. Dan gak lupa, setelah sarapan, Guy selalu ke kafe milik Mbak Inem untuk memesan kopi hitam dan gula yang gak pernah diaduk. You're welcome. Officer Johnny! Setelah minum kopi, Guy mampir ke toko. Guy ingin sekali membeli sepatu yang harganya $200. Setelah cek saldo, namun saldo di ATM-nya kurang karena dia belum gajian. Lalu dia pun langsung pergi dan ketemu temannya yang bernama Buddy. Buddy adalah security bank di Free City tempat Guy bekerja. Tiba-tiba ada segerombolan perampok yang menghajar salah satu pegawai toko sampai keluar. Dan itu hal biasa bagi Guy di Free City. Guy nampak senang kerja di sana sebagai teller bank. Namun, hati kecilnya berkata dia ingin punya pasangan seperti yang lain. Tidak lama, muncul lagi dan lagi sekelompok perampok bank dengan senjata shotgunnya, hingga masuk ke dalam untuk mengambil uangnya. Guy dan Buddy dengan santainya tiarap karena hal biasa di Free City. Di tempat lain, tiba-tiba ada seorang cewek turun di atas gedung. Sebut saja namanya Siti. Di bawah gedung, Siti menghampiri pria bertopeng. Dia mau mencari bukti level rahasia tersebut. Pria bertopeng lalu memberikan alamat di mana seseorang yang menyimpan data bukti level rahasia tersebut. Karena pria itu terus kepo kayak tetangga saya, untuk apa Siti mencari level rahasia tersebut? Siti langsung menembak si pria baju bertopeng tersebut karena banyak bacot. Di jalan, Guy tidak sengaja bertemu dengan wanita itu. Guy lalu bertanya kepada Buddy karena gadis itulah gadis impiannya. Namun, Buddy mencegahnya karena wanita itu pakai kacamata. Dan orang yang berkacamata tidak mau berinteraksi dengan orang yang berkacamata. Namun, Guy tidak peduli, tetap mengikuti dan mengejar si wanita itu. Setelah dia mengejarnya, tiba-tiba, dan ternyata Free City adalah sebuah pusat kota di dalam game. Dan si Siti adalah karakter game yang dimainkan yang bernama Millie. Scene berpindah ke Guy yang terbangun dari tidurnya. Saat itu Guy seperti biasa memesan kopi di warung Mbak Inem. Namun tiba-tiba Guy melakukan hal konyol, ingin berganti menu kopinya dengan rasa cincau. Hal itu membuat semua orang melihat Guy tercengang dan kebingungan. Karena di kafe Mbak Inem cuma ada menu kopi hitam dan gula. Melihat gak mau nerima risiko, namun akhirnya Guy tetap memesan kopi hitam yang gak diaduk. Di sini saya akan menjelaskan, Guy dan teman-teman yang duduk di kafe itu adalah karakter game yang ada di Free City. Guy dan teman-temannya sudah terprogram oleh sistem di dalam game. Mereka semua yang ada di kafe adalah karakter yang suka minum kopi yang gak pernah diaduk. Dan semua itu adalah NPC. Setelah minum kopi, Guy kembali lagi bekerja sebagai teller bank. Sesuai program yang sudah diatur oleh sistem di dalam game. Seperti biasa, lagi dan lagi selalu ada perampokan. Dan Guy tetap santai tiarap sambil ngobrol tentang si Siti ini. Tidak sengaja, Guy melihat lagi wanita impiannya itu lewat di depan mata. Ternyata itu adalah Siti. Hi! Tiba-tiba, Guy dengan santainya, Guy menghampiri perampok bank itu. Man, he's just an NPC. Waste that money. Sit down. Stop.
What is wrong with this? dan langsung menembak begitu saja sambil mengambil kacamata. Dan karakter perampok itu adalah seorang cewek bocil yang sedang dimainkannya. Namun, si cewek langsung terkejut lah, kok bisa mati sama bot. Di luar bank, Guy langsung memakai kacamata itu. Namun, apa yang terjadi? Banyak item-item aneh seperti medkit dan yang lainnya. Setelah itu, Guy penasaran dan mengambil kotak medkit itu. Seketika dia berubah jadi seperti biasa lagi. Luka di wajahnya tiba-tiba menghilang. Tidak diduga, di atas ada player yang terjatuh. Lalu Guy melihat ada item uang dan langsung mengambilnya. Dan tiba-tiba uang di rekeningnya bertambah banyak. Scene berpindah ke server pusat game Free City, di mana dua orang yang bernama Kay dan Mouser adalah programmer yang menjalankan game Free City, yang bisa membunuh karakter asli yang dimainkan si cewek bocil tadi. Kay dan Mouser bingung dengan kelakuan seorang bot atau NPC di dalam game itu. Mouser yang sudah bekerja di programmer selama bertahun-tahun tidak percaya kalau itu adalah karakter NPC. Mouser yakin kalau karakter Guy itu adalah karakter yang dimainkan oleh seorang cheater yang meretas game Free City tersebut. Kay dan Mouser penasaran sama karakter Guy dan langsung masuk ke dalam game Free City untuk menemui si Guy ini. Di dalam game, Guy langsung membeli sepatu biru itu dengan uang yang ada di rekeningnya dan langsung memakainya. Saat dia memakai sepatu dan kacamatanya, Guy melihat pintu aneh di seberang kereta. Namun tiba-tiba di belakang sudah ada Kay dan Mouser mencoba masuk ke dalam game Free City dan menyamar sebagai orang berkumis dan berkarakter kelinci untuk memastikan Guy ini karakter NPC yang dimainkan oleh cheater apa bukan. Mereka langsung menghampiri Guy, suruh melepaskan skin NPC itu karena akan merusak sistem di dalam game. Namun si Guy ini merasa aneh dan makin bingung apa yang dikatakan orang tersebut. Karena Kay sudah muak, Kay dan Mouser langsung menembaki si Guy. Guy langsung kabur ke sebuah gedung, lalu Guy melihat item sepatunya ada tulisan jump, yang artinya melompat. Seketika Guy langsung melompat, Guy langsung tancap gas ke atas untuk menghindari dari kejaran si Kay dan Mouser. Mouser yang sudah muak membuka program cheat kode game itu supaya bisa sampai ke atas. Mouser mengubah gedung itu sesuai keinginannya sendiri. Tidak disangka, Guy lolos dari kejaran Kay dan Mouser setelah melihat jalan keluar di depan matanya. Lalu Guy langsung meraih semua item yang di depannya lalu melompat. Di kacamatanya, terdapat ada item balon yang bisa melindungi dirinya dari bahaya. Guy langsung mengaktifkan item itu dan terjatuh. Tiba-tiba dari samping ada mobil polisi menabrak Guy. Ya, itu Kay dan Mouser. Lalu, Kay dan Mouser keluar dari game itu dengan rasa penasaran siapa karakter yang berbaju biru itu. Karena di dalam game, saat itu tidak ada seorang player pun yang mati. Mouser berkata kepada Kay, mungkin itu adalah bug biasa di dalam game. Scene berpindah ke Millie dan Kay. Saat Kay pulang, Millie menemui Kay di rumahnya. Millie bertanya kepada Kay, kamu kan jenius Kay, pembuat game juga, tapi kenapa bekerja di perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa? Millie berkata, atasan Kay yang bernama Anton sudah mencuri karya mereka berdua waktu dulu. Dan Kay malah bekerja untuk Anton. Kay lalu membenarkan perkataan Millie tersebut, bahwa Anton membeli game karyanya dan menyimpannya. Dan saat ini, Anton sedang mengembangkan game Free City yang sukses dimainkan oleh para gamer dan YouTuber gaming. Kay tetap tidak percaya dengan perkataan Millie yang sok tahu itu karena tidak ada bukti. Lalu, Millie akan membuktikan kebohongan Anton tersebut. Millie lalu mengatakan bahwa Anton mencuri data game mereka untuk menjadikan dasar program game Free City. Di dalam game, Guy terbangun tapi tidak melakukan kegiatan biasanya seperti menyapa ikan, sarapan nasi uduk, dan minum kopi hitam yang gak pernah diaduk. Guy merasa pingin ganti skin yang kaos biru itu. Di dalam game Free City, Millie masuk ke akunnya dan langsung pergi ke tempat rahasia yang diberikan oleh si pria bertopeng waktu itu untuk membuktikan kebohongan Anton. Tiba-tiba, di belakang muncul si Guy dengan kaos biru biasa. Karena kedatangan Guy, penjaga langsung mengetahuinya dan menembaki Millie dan Guy. Millie pun langsung kabur dengan pintu Doraemonnya. Setelah tiba di markas Millie, Guy diajak untuk melihat senjata mewah yang dimiliki Millie.
Guy saat itu terkejut dari mana supaya mendapatkan semua senjata tersebut. Millie sudah menungganya, Guy hanyalah player pemula. Millie menunjukkan bahwa dia sudah level 100 lebih, dan Guy baru level 1. Millie menyuruh Guy untuk menaiki level tersebut supaya bisa kencan dengannya, dengan cara membunuh player, merampok bank, dan yang lainnya. Shin berpindah ke Guy mencoba untuk menaiki levelnya dengan cara membunuh player lain. Di jalan, Guy melihat orang-orang lagi berperang. Guy mencoba untuk membunuh player lain. Namun, nahas, dia selalu gagal dan tertembak. Lalu dia bangun dan kembali lagi. Tetap saja hasilnya selalu gagal. Dengan kesal karena Guy tidak bisa membunuh player lain, akhirnya Guy memutuskan untuk menjadi orang baik. Menyelamatkan uang hasil rampokan bank, menolong anak kecil yang melintas, dan yang lainnya. Sontak para YouTuber penasaran dan kagum siapa di balik pria baju biru itu. Guy sudah terkenal di mana-mana, bahkan disebut julukan si pria baju biru. Guy lalu datang ke bank di tempat ia bekerjanya. Bukannya memakai seragam, malah pakai baju biru. Lalu tiba-tiba ada seorang player lain yang merampok bank. Di sini Guy langsung mengambil kacamata tersebut, membuat si player lari dan si cewek pun bingung. Guy ingin mengajak Buddy untuk memakai kacamata itu. Namun Buddy menolak karena itu tidak pantas karena akan membuat kekacauan. Di tempat lain, Millie berusaha menyusup ke player yang menyimpan program rahasia itu dan dibantu oleh Kay. Sesudah di tempat penyimpanan program, Millie langsung mengambilnya. Namun tiba-tiba dihadang oleh player yang menjaga program rahasia tersebut dan ditembakinya. Tak diduga, di belakang seseorang membawa kaca gedung sambil membawa motor untuk membantunya. Dan ternyata itu adalah Guy yang berusaha menolong Millie. Di situ, Millie dan Guy bekerja sama untuk mengalahkan player lain. That actually hurt my hand. There's only one. Namun, player lain yang datang semakin banyak. Guy dan Millie memilih untuk kabur dan meninggalkan data program rahasia tersebut. Kemudian, Guy kabur menggunakan motornya untuk terjun ke bawah gedung. Namun dibantu oleh Millie dengan baling-baling bambunya. Di sisi lain, para karyawan ingin menyingkirkan karakter Guy yang sangat mengganggu player lain. Namun, Anton menolak karena gara-gara karakter Guy, game Free City menjadi lebih banyak orang yang memainkannya. Anton memberitahu kepada karyawannya sebentar lagi mau meluncurkan game Free City kedua, di mana game tersebut akan berbeda di game Free City pertama. Namun, Kay memberi saran karena di game Free City pertama juga masih banyak bug. Sebaiknya Anton merilis game yang lain saja. Anton tetap tidak mau karena alasan uang. Kita kembali lagi ke game Free City. Guy membawa Millie ke markasnya. Millie sangat kaget melihat semua ini. Bagaimana caranya bisa mendapatkan ini semua? Bahkan sekarang Guy levelnya sudah melebihi Millie. Millie mempertanyakan siapa di balik Guy. Guy lalu menjawab dengan agak bingung, karena dirinya adalah Guy si teller bank. Karena Guy menganggap di Free City adalah dunia nyata bagi Guy. Di tempat lain, Guy mengajak jalan-jalan Millie membeli es krim rasa bawang merah yang lagi viral. Lalu Millie kaget karena Millie suka banget sama es krim yang rasa bawang merah. Kemudian Millie dan Guy berjalan menuju taman. Namun tiba-tiba Guy ingin sekali mencium Millie. Millie pun bingung karena di game Free City tidak ada tombol untuk mencium. Kemudian di dunia nyata, Millie sangat bingung. Setelah itu Millie izin pamit karena Guy belum sikat gigi. Kembali lagi ke kantor, di mana Kay bekerja sebagai programmer. Kay mencoba menganalisis data Guy di game Free City. Setelah menemukan karakter Guy, Kay sangat terkejut. Data Kay berkembang dengan pesat dan membuat dia kebingungan. Di situ, Mbak Enem si pembuat kopi pun ikut berkembang setelah mendengar perkataan Guy yang ingin memesan kopi rasa cincau. Di dalam rumah, Kay menghampiri Millie untuk memberitahu kalau perkataan Millie sebelumnya adalah benar. Anton mencuri data game kita untuk dasar game Free City. Buktinya, Guy adalah seorang NPC yang berkembang pesat, yang berevolusi seperti apa yang mereka berdua inginkan dulu. Millie pun sudah gak aneh karena barusan dia dicium oleh karakter Guy, di mana tombol mencium itu tidak ada. Kay teringat kalau Anton ingin meluncurkan game Free City 2, yang dimana game tersebut akan sangat berbeda dan akan dihapus total.
di mana kebohongan Anton akan terhapus dengan rilisnya game Free City kedua. Millie pun langsung masuk ke dalam game dan mengajak Guy masuk ke lobby, di mana halaman awal di game Free City. Millie berkata semua yang ada di lobby ini adalah awal player di sebuah game. Dan yang ada di layar itu adalah Guy yang disiksa, di mana karakter NPC menjadi kegabutan player di saat bosan. Namun Guy tidak percaya, Guy pun langsung sedih lalu pergi. Dan Millie berkata lagi, Guy dan seluruh kota akan menghilang karena game tersebut akan dihapus. Lalu Guy pergi ke pantai untuk memastikan batas di dalam game itu benar atau kebohongan semata. Dan apa yang terjadi, Guy memasuki tangannya ke portal pembatas tersebut. Dan akhirnya, Guy percaya selama ini Guy hidup di dalam game. Di tempat lain, Guy dan Buddy memasuki tempat rahasia, di mana tempat itu adalah tempat kode rahasia yang di game Free City, yang dimainkan oleh YouTuber terkenal. Tiba-tiba datang seorang pemilik tempat itu, dan ternyata pemilik rumah itu adalah salah satu player yang sangat mengidolakan karakter Guy. Lalu player itu dengan senangnya memberikan data tersebut, di mana player itu langsung bertingkah aneh sambil ngasih emot FF. What about a little Thanos glove? And do a little bit Thanos. Level. Setelah itu, Guy menemui Millie untuk memberikan data kode rahasia tersebut. Millie pun kaget dan berterima kasih kepada Guy. Di sisi lain, para YouTuber gaming masih membicarakan keanehan karakter Guy yang seorang NPC bisa hidup layaknya player. NPCs and how I play the game. He's also a really cute guy. And not just the face, but like the whole thing. A symbol, like maybe people can be whatever they want. He's like an icon. Di kantornya, Anton marah karena semua orang fokus ke game Free City 1 daripada ke game Free City 2. Anton menyuruh karyawannya untuk menghapus karakter Guy karena akan merusak penjualan game Free City 2. Di dalam game, Millie dan Guy melihat hasil kode rahasia tersebut, di mana kode itu ternyata adalah desain game yang dulu dia bikin. Di mana pulau itu adalah pulau game milik Kay dan Millie. Lalu Anton meminta Mouser meribot server Free City agar NPC kembali lagi ke karakternya semula. Tiba-tiba game Free City diribot, membuat semua karakter lain berhenti kecuali dirinya. Setelah melihat keluar, satu persatu menghilang, dan Guy pun ikut menghilang untuk sementara waktu. Bye-bye, blue shit. Setelah online kembali, Millie langsung menghampiri Guy. Namun nahas, Guy tidak mengenali Millie. Di mana Guy kembali lagi ke pengaturan awal setelah direboot. Millie pun sedih. Di sisi lain, Millie meminta bantuan Kai untuk menyadarkan Guy. Lalu Kai memberi masukan karena karakter Guy adalah karakter yang penuh dengan cinta, di mana dia selalu mengimpikan gadis impiannya. Dan tanpa Millie sadari, gadis impiannya adalah dia sendiri. Di dalam game, Millie membawa Guy keluar untuk memakai kacamata tersebut. Sontak Guy kaget, namun itu tidak cukup bagi Millie untuk mengingatkan semuanya. Lalu, Millie menarik Guy untuk menciumnya. Guy pun langsung teringat semuanya. Guy lalu membawa Millie ke rumahnya untuk melihat pantulan kaca. Yang ternyata itu adalah sebuah pulau rahasia, yang dimana pulau itu disembunyikan Anton di dekat pantai. Lalu Millie meminta bantuan untuk menembus portal pembatas untuk mencari kode rahasia itu. Di dalam game, Guy dan Millie mengumpulkan semua NPC yang ada di game Free City tersebut untuk pindah ke pulau. Dan jangan lagi memulai aktivitasnya kembali, karena itu sangat membebani hidupnya. Awalnya mereka tidak terima. Namun tiba-tiba Mbak Inem yang selalu membuat kopi sudah bosan dan ingin membuat kopi yang rasa cincau. Dan semua NPC pun berubah pikiran, dan ada benarnya juga mereka hidup bagaikan robot yang aktivitasnya dibatasi. Di dalam game, seorang perampok terkejut. Tidak ada satu orang pun NPC yang ada di kota. Semua player pun kebingungan,
di mana semua NPC yang ada. Dan ternyata semua NPC ada di sebuah warung kopi Mbak Inem untuk memesan kopi menu baru yaitu rasa cincau. Di kantor, Anton seperti biasa marah lagi. Anton ingin Moser membanet Millie, namun dengan cerdasnya Millie pakai akun palsu. Anton lalu menyuruh Moser untuk memakai kode cheatnya supaya mereka semua gedung yang berada di depan Millie hancur. The face? Take it. Okay, great. Millie langsung meminta bantuan Kay untuk bisa melewati hal itu. Tiba-tiba, Kay juga menggunakan kode cheatnya untuk memberikan jalan untuk Millie. Setelah anak buahnya melapor karena itu ulah Kay, di sini Kay menjelaskan karena game miliknya ada di game Free City. Anton di sini mengajak Kay untuk bekerja sama, namun Kay menolaknya. Setelah itu, Kay tepat di depan Anton memberikan jembatan untuk menuju pulau tersebut. Melihat kelakuan Kay, Anton pun kesal, lalu menyuruh Moser menonaktifkan game tersebut. Dan semua player pun offline di seluruh dunia. What's going on? Di sisi lain, Kay sengaja menyiarkan pertarungan Guy yang ditonton seluruh dunia. Di sini, Anton mengaktifkan karakter Dude, di mana karakter Dude mirip sama muka Guy, namun beda karakter. Dude adalah karakter yang paling kuat meskipun belum 100%. Kejadian itu disiarkan langsung para YouTuber gaming di seluruh dunia. Come on, man. Get up. Get up. Oh, shit. Setelah Guy tersungkur, Guy menemukan kacamatanya dan langsung mengaktifkan item Kapten Amerikanya. Lalu memukul dengan tinjuan Hulk. Anton pun bingung. That was dumb. Hold on. It's a lightsaber, dude. It is. Lalu Dude menyerang balik Guy karena Dude adalah karakter yang diciptakan yang sangat kuat. Dengan cerdasnya, Guy memakaikan kacamata itu ke Dude dan seketika Dude langsung bertingkah aneh setelah melihat item-item yang ada di depannya. Lalu Guy kembali ke jembatan untuk menuju pulau rahasia itu. Namun tiba-tiba jembatan itu hancur. Dan itu adalah ulah Anton yang memporak-poranda dengan cara menghancurkan server di game Free City dan memukulnya menggunakan alat tersebut. Lalu Moser menghentikannya dan ia pun langsung diusir dan dipecat. Di jembatan, Guy terus berlari dan sesampainya Guy melompat di ujung jembatan. Dan akhirnya Guy pun berhasil. Membuat semua para NPC bergembira, termasuk karakter Dude yang mirip Guy. Di dunia nyata, Millie menemui Anton lalu menghampirinya untuk kesepakatan dirinya yang memiliki kode di dalam game. Sedangkan Anton bebas merilis game Free City 2, asalkan game yang dimiliki Millie kembali. Anton pun sepakat. Setelah Anton merilis game Free City kedua, Anton mengalami hal kerugian yang sangat besar, di mana game Free City 2 banyak sekali bug dan cheater. Sedangkan game milik mereka berdua yang dinamakan Free Lab mengalami peningkatan, di mana waktu dirilis banyak orang yang pindah ke game Free Lab setelah game Free City banyak bug dan cheater. Saat itu, Kai mengajak Millie untuk meminum kopi berdua. Namun Millie menolaknya, dan dia pun langsung masuk ke dalam game Free Lab. Wondering when I'd see you again. Di situ, Millie menemukan rekaman video Kai, di mana Guy selalu jatuh cinta kepada Millie. Di mana program yang dibuat Kai berdasarkan cinta terhadap Millie. Millie sadar Kai menciptakan Guy berdasarkan cintanya ke Millie. Seketika Millie langsung pergi menemui Kai. Millie sadar karena dirinya menyukai Kai. Dan film pun tamat.